Dan di dalam Al-Quran ada setengah perkara dinisbahkan Allah yang tahu. Apa tujuannya? Supaya yang sempurna pengetahuannya Allah selain daripada Allah memiliki keterbatasan dalam pengetahuan. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, saintis sampai kepada matlamat atau sampai kepada kajian mereka bahwasanya penyakit sopak tak boleh disembuhkan. Orang yang buta daripada awal lagi tidak boleh disembuhkan. Saintis waktu itu sampai kepada satu kesimpulan, orang mati tak boleh hidup. Allah hantar Nabi Isa, orang penyakit sopak disembuhkan, orang buta boleh sembuh, orang mati boleh hidup. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar supaya apa yang dicapai oleh saintis daripada kejayaan mengikut ilmu mereka, ada yang lebih hebat daripada ilmunya saintis. Ianya ingin menunjukkan kehebatannya Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan kehebatan pencapaian yang dicapai oleh ahli saintis. Ketika disoal di sini tentang mereka bertanya kepada wahai Rasulullah Muhammad tentang hari kiamat, itu bila katakan yang tahu hanya Allah. Hikmahnya apa? Untuk meyakinkan kepada mereka keterbatasan pengetahuan mereka dan sempurna dan luasnya ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-A'raf ayat ke-187, soalan disampaikan oleh beberapa golongan. Ada yang mengatakan ahlul kitab yang bertanya, ada pula yang mengatakan orang-orang Quraisy yang bertanya. Kebanyakan daripada mereka bertanya soalan-soalan untuk memastikan jawaban yang dijawab oleh Rasulullah. Adakah benar ianya wahyu dari Allah, atau jawaban itu adalah datang daripada buah fikiran baginda Rasulullah. Mereka terkadang yang bertanya sudah tahu jawabannya, namun bertanya kepada Nabi untuk menguji adakah jawaban Nabi sesuai dengan apa yang diketahui oleh si penanya, di mana si penanya tadi sudah tahu jawabannya melalui kitab-kitab yang terdahulu daripada kitab Taurat ataupun Injil. Maka bila mana jawaban Nabi itu benar sesuai dengan apa yang mereka ketahui, maka benarlah bahwasanya jawaban Rasulullah adalah merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mereka bertanya kepada Nabi tentang Ashabul Kahfi, mereka bertanya kepada Nabi tentang Dzulqarnain, mereka bertanya kepada Nabi tentang Ar-Ruh. Banyak soalan yang ditanya kepada Nabi, di mana si penanya sudah tahu jawabannya. Maka si penanya yang tahu jawabannya ketika dijawab oleh Nabi, maka mereka mengatakan jawabannya sama dengan apa yang ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Walaupun Nabi tak pernah pun belajar dengan sesiapapun juga. Jadi ianya adalah sebagai bukti kalau jawaban Nabi adalah datang daripada wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan ia adalah kebenaran yang ada kepada baginda Rasulullah. Namun terkadang soalan datang daripada kaum musyrikin yang memang tidak tahu, akan tetapi soalan itu hanya untuk menguji atau untuk nak tunjuk dan melemahkan Nabi. Terkadang pun soalan pun seperti itu juga. Seperti kaum musyrikin pernah meminta kepada Nabi supaya naik pergi ke langit. Ada tangga yang kaum musyrikin nak tengok Nabi naik ke langit, lalu mengharapkan setelah naik pergi ke langit suruh bawa kitab daripada Allah nak ditunjukkan kepada mereka. Pun itu permintaan juga, yang mana permintaan itu adalah permintaan yang untuk melemahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi macam-macam pertanyaan yang dikemukakan kepada baginda Rasulullah bergantung kepada si penanya. Namun pada masa yang sama ada yang bertanya memang ingin tahu apa jawaban daripada pertanyaan itu. Dengan demikian di dalam Quran itu, bila mana ada pertanyaan yang ditanya kepada Nabi, maka ianya adalah memiliki beberapa motif bergantung kepada si penanyanya siapa. Terkadang untuk menguji, terkadang untuk melemahkan Nabi, terkadang memang ingin tahu. Semuanya dalam bentuk pertanyaan. Kaum musyrikin ataupun orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi bila hari kiamat, maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah Muhammad tentang hari kiamat, bila ianya akan berlaku.
qul innama ilmuha inda rabbi, katakan kepada mereka bahwasanya yang mengetahui hari kiamat itu adalah Tuhan aku, la yujalliha li. Allah subhanahu kepada Nabi, jawaban Allahu a'lam, Allah yang maha tahu, bukan berarti arti jawaban itu tidak tahu. Tidak. Seorang kalau ditanya kemudian dia mengatakan Allahu a'lam, bukan bermakna soalan itu tak ada jawabannya, tetapi yang ditanya tak tahu, tetapi bukan tak ada jawaban hasil kajiannya. Lebih-lebih lagi bila mana seluruh saintis bersepakat tentang penemuan-penemuan tertentu yang disepakati bersama, maka dikatakan itulah kebenaran. Dan yang bertentangan dengan kebenaran yang dicapai oleh saintis, maka dikatakan tidak benar. Oleh sebab itu banyak atau ramai daripada saintis yang tidak percaya kepada agama. Apa sebabnya? Sebab dalam agama banyak perkara-perkara yang tak boleh dikesan oleh sains. Tentang ar-ruh, sains tak boleh nak kesan. Tentang al-maqamat, tentang hal-hal yang bersifat karamah, hal yang luar biasa, saintis tidak percaya. Yakni yang bertentangan dengan kebenaran hakikat hasil penemuan sains akan ditolak oleh mereka. Dan mereka punya keimanan hasil kajian sains mereka. Namun bagi kita orang-orang beriman, mempercayai kepada hal yang tidak boleh dicapai oleh saintis, tentang karamah, miracle, mukjizat, tentang sihir, hal-hal yang di luar kawalan manusia, hal-hal yang tak dapat dikesan oleh manusia, kita percaya disebabkan oleh karena Al-Quran. Kita percaya hari kiamat, kita percaya azab kubur, kita percaya nikmat kubur, kita percaya ada kehidupan dalam kubur. Mana boleh dikesan oleh sains kehidupan yang ada dalam barzakh? Kalaupun akan diletakkan kamera di dalam pun juga, maka tidak akan melihat apa-apa karena ianya di luar alam yang boleh disentuh oleh kamera. Allahu a'lam, itu kamera yang boleh sentuh hantu itu Allahu a'lam macam mana, betulkah? Tapi yang kita percaya bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, innahum, syaitan dan iblis itu melihat kamu yang kamu tidak dapat melihat mereka. Itu kata Allah dalam Quran. Mereka boleh tengok, yani iblis, syaitan boleh tengok kita, tapi kita tak boleh tengok mereka. Allah alam kalau ada orang boleh tengok Allah, Nabi lalu di kubur, kemudian Nabi bersabda, dua orang ini sedang diazab dalam kubur. Kita tak dengar, sahabat masa itu tak dengar, tapi Nabi beritahu mereka sedang diazab dalam kubur. Ditancapkan oleh Nabi pokok daun-daunan hijau demi untuk meringankan azab mereka berdua yang ada. Masa itu tidak ada dapat yang mengesan, tapi kita percaya. Apa disebabkan? Disebabkan yang berbicara adalah baginda Rasulullah SAW. Kalau berbicara dengan ahli sains, mungkin dia tak percaya disebabkan tidak dapat dikesan dan dibuktikan oleh sains. Dan di dalam Al-Quran ada beberapa soalan yang dijawab oleh Allah, yang tahu hanya Allah. Tujuannya apa? Agar supaya tidak ada orang yang mengetahui pelbagai macam bidang ilmu dengan mengatakan semua dapat dibuktikan dengan ilmu. Tidak semua dapat dibuktikan dengan ilmu. Ada kalanya sesuatu tidak ada sesiapapun yang berilmu mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, supaya dilihat kesempurnaan yang mengetahui segala-galanya adalah Allah. Manusia, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, manusia tidak diberi ilmu kecuali sedikit sahaja. Mereka bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau Rasulullah Muhammad tentang ar-ruh. Apa jawaban Allah? Qul ar-ruhu min amri rabbi. Katakan kepada mereka yang bertanya, ruh urusan Tuhanku. Tidak diperincikan ruh itu macam mana. Qul, katakan kepada mereka, sesungguhnya ruh urusan Tuhanku. Apa tujuannya?
Tujuannya agar supaya manusia menyadari keterbatasan pengetahuan mereka. Ditanya alif lam mim kaf ha ya ain sad nun yasin, apa artinya? Ahli tafsir mengatakan hanya Allah yang tahu. Idzan di dalam Al-Quran ada setengah perkara dinisbahkan Allah yang tahu. Apa tujuannya? Supaya yang sempurna pengetahuannya Allah selain daripada Allah memiliki keterbatasan dalam pengetahuan. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, saintis sampai kepada matlamat, sampai kepada kajian mereka bahwasanya penyakit sopak tak boleh disembuhkan. Saintis di zaman itu sampai kepada satu kesimpulan, orang yang buta daripada awal lagi tidak boleh disembuhkan. Saintis waktu itu sampai kepada satu kesimpulan, orang mati tak boleh hidup. Allah hantar Nabi Isa, orang penyakit sopak disembuhkan, orang buta boleh sembuh, orang mati boleh hidup. Bahkan dicipta daripada tanah bentuk burung, ditiup jadi burung sendiri terbang. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar supaya apa yang dicapai oleh saintis daripada kejayaan mengikut ilmu mereka, ada yang lebih hebat daripada ilmunya saintis. Ianya ingin menunjukkan kehebatannya Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan kehebatan pencapaian yang dicapai oleh ahli saintis. Fahimtum? Idan ketika disoal di sini tentang mereka bertanya kepada wahai Rasulullah Muhammad tentang hari kiamat itu, bila katakan yang tahu hanya Allah. Hikmahnya apa? Untuk meyakinkan kepada mereka keterbatasan pengetahuan mereka dan sempurna dan luasnya ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak sesiapa yang mampu menzahirkan hari kiamat melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Thaqulat fis samawati wal ard, sungguh berat bagi penduduk langit dan bumi tentang hari kiamat itu. Di samping Allah ingin memberitahukan bahwasanya tentang hari kiamat waktunya itu hanya Allah, karena Allah yang maha sempurna ilmunya, namun diberitahukan kalau kiamat itu akan terjadi. Yang disembunyikan harinya, waktunya, bila itu tak dapat sesiapa yang dapat mengetahui. Bukan seperti mana dikatakan tahun 2020 hari kiamat ya. Wa illa dukhan akan muncul, katanya bulan Ramadan akan datang. Atau entah macam-macam penafsiran tentang hari kiamat akan terjadi. Yang perlu kita yakini bahwasanya keimanan kepada hari kiamat itu adalah bukan meyakini bilanya akan terjadi hari kiamat, tapi yang kita yakin pasti akan terjadi hari kiamat. Itu keyakinan dan keimanan, bukan beriman kepada hari kiamat bila terjadi 2020, 2025, wa illa Allah mulai minggu depan, Allahu a'lam. Dan hikmah kita meyakini akan hari kiamat itu di dalam Al-Quranul Karim adalah mempersiapkan diri sebelum datangnya hari kiamat. Tujuan Allah memberitahukan hari kiamat akan terjadi namun disembunyikan bila, supaya kita bersiap sedia. Macam kalau orang ada punya sekolah, prinsipal dapat kabar nanti akan, agaknya prinsipal sekolah itu apa buat? Hari-hari dikasih bersih. Oh, bersihkan semua. Nanti datang mengejut macam mana? Hari kiamat macam itu juga akan datang secara mengejut, sehingga digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. La taqumanna as-sa'ah, hari kiamat pasti akan terjadi. Wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma, dua orang setelah cuci nak letakkan baju berdampingan. Ini baju sudah dicuci, satu lagi bajunya sudah dicuci, nak letak, belum selesai letak, belum selesai nak melipat, kiamat terjadi. Nak menunjukkan cepatnya dan datangnya secara mengejut hari kiamat, sehingga nak lipat baju pun tak sempat, apalagi nak beramal 2 rakaat. Yang kedua,
wala taqumanna as-sa'ah wa qad insarafa ar-rajulu bilabani luqhatihi fala yut'imuh. Dan hari kiamat itu akan terjadi sementara seorang lelaki tengah perah susu daripada kambing untuk diminum. Susu sudah diperah, belum diminum, kiamat terjadi. Ketiga, wala taqumanna as-sa'ah, kiamat akan terjadi wa huwa yalitu hawdahu fala yasqi fi. Dia tengah mengambil air, dikumpulkan air untuk diminum, sudah terkumpul air, tak sempat minum, kiamat terjadi. Wala taqumanna as-sa'a wa qad rafa'a aklatahu ila fihi fala yat'amuha. Kiamat akan terjadi sementara seseorang sedang mengambil makanannya daripada mangkoknya untuk dimakan, belum sampai ke mulutnya, kiamat terjadi. Dalam hal ini ianya menggambarkan kiamat kalau datang adalah secara mengejut, bukan ada plan orang ikut kira-kira untuk tahu tanggal bila hari kiamat akan terjadi. Fahimtum? Walihada baginda Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali sab'an, segeralah kamu beramal sebelum datang 7 perkara. Fahal tantadhiruna illa, sesungguhnya kamu ini kalau tidak beramal akan didahului oleh faqran munsia, kemiskinan yang melalaikan seseorang daripada beribadah. Kemiskinan yang melalaikan, melupakan orang beribadah. Orang kalau sudah susah, miskin, tak kuat imannya, semua akan dikorbankan, hatta marwahnya, hatta imannya. Au ghinan mutghiyan, atau kekayaan yang menyebabkan dia derhaka dengan kekayaannya. Au haraman mufannidan, atau sebelum datang masa tua yang kamu tidak mampu lagi untuk beramal. Au mautan mujahiza, atau sebelum datang kematian mengejut. Au maradan mufsida, atau sakit sehingga kamu tidak mampu untuk beramal karena sakit, tidak ada kesehatan, tidak mendapatkan kesehatan. Awis sa'ah was sa'atu adha wa amar, atau datangnya hari kiamat yang ianya lebih dahsyat daripada Dajjal. Ini beramal sebelum 7 ini datang, kata Nabi SAW. Thaqulat fis samawati wal ard, malaikat pun takut dengan hari kiamat ini walaupun mereka tak berdosa. Thaqulat, berat tentang hari kiamat kejadiannya. La ta'tikum illa baghtah, dia akan datang hari kiamat dengan mengejut. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka masih memaksa bertanya kepada engkau seakan-akan engkau mengetahuinya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kiamat ini ada 2. Kiamat ada 2. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil ajal seseorang. Kiamat besar adalah bila mana matahari terbit daripada sebelah barat. Idza matal insan faqad qamat qiyamatuh, kalau orang meninggal dunia kiamat sudah terjadi kepadanya. Apa sebabnya dikatakan kematian itu kiamat kecil? Disebabkan kalau kiamat terjadi orang dah tak boleh beramal. Orang kalau mati tak boleh lagi beramal. Faham tak? Qul innama ilmuha indallah, diulang sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka yang bertanya, yang hanya tahu bila hari kiamat adalah Allah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi ramai daripada manusia yang tidak mengetahui. Qul, katakan lagi wahai Rasulullah Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakan kepada mereka, aku tidak memiliki apa-apa manfaat dan mudarat untuk diriku kecuali dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang manfaat dan mudarat, tiada sesiapa yang boleh mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, baik itu malaikat, baik itu manusia, baik itu rasul, baik itu nabi, baik itu wali, baik itu jin, baik itu binatang, manfaat atau menolak mudarat kecuali Allah.
Itu di antara nama Allah An-Nafi', memberi izin berlakunya mudarat atau menolak siapa yang menyekutukan Allah dalam sifat. Dengan begitu saya memberi manfaat dan berjaya. Pencuri mencuri uang si fulan dan berhasil juga dalam curiannya, orang itu terkena mudarat karena duitnya kena curi atau kena rompak. Kalau begitu, adakah manusia boleh mendatangkan manfaat dan juga mudarat juga? Karena dengan contoh seperti itu seakan-akan dokter mendatangkan manfaat, orang yang memberikan duit memberikan manfaat, orang yang mencuri boleh mendatangkan mudarat. Adakah itu yang berlaku? Perlu disadari bahwasanya berbicara tentang manfaat dan mudarat secara hakikatnya tidak berlaku kecuali dengan izinnya Allah. Api secara sifat semula jadinya membakar, menyala, ada pada zat mengenyangkan tudiannya, karena terkadang seperti mana berlaku dan saya jelaskan tadi, api terkadang tidak mendatangkan mudarat, seperti mana air juga tidak mendatangkan manfaat. Walaupun kebiasaannya api membakar, air mengenyangkan. Dengan demikian kita dapat memahami bahwasanya manfaat yang didatangkan oleh mana-mana makhluk, mudarat yang dilakukan oleh mana-mana makhluk tidak akan berlaku kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan demikian kita dapat memahami bahwasanya la wali wala nabi yang dapat mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Katakan wahai Rasulullah Muhammad, sesungguhnya aku tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Kalau saya tahu hal yang gaib, kata baginda Rasulullah, ini direkodkan dalam Al-Quran, kalau saya mengetahui apa yang dalam gaib saya boleh tahu, maka saya akan perbanyak untuk beramal, untuk berbuat kebajikan, dan tidak akan terkena kemudaratan. Orang yang tahu kalau jalan sini jam, maka dia akan ambil jalan lain. Dengan begitu dia terselamat daripada jam. Kalau orang tahu ada polis sedang buat roadblock di satu kawasan, maka dia akan cari, jangan kena roadblock dia lari daripada polis, tak kena saman, tak. Maksudnya kalau ada begitu jam, sudah cari jalan lain. Dan dalam hal ini kalau dia tahu apa yang ada di hadapan daripada hal-hal yang memudaratkan, dia dengan begitu dapat menyelamatkan dirinya daripada hal yang saya ini tak tahu, hal yang gaib. Nabi kalah dalam peperangan. Kalau boleh tahu apa yang berlaku kepada peperangan Uhud daripada kekalahan, maka Nabi tak keluar, karena kalau keluar akan berlaku kekalahan dan 70 orang daripada sahabat Nabi akan syahid dalam peperangan itu. Namun Nabi keluar, berlaku perang dan kalah dalam peperangan Uhud, ya kan? Dalam peperangan Hunain kali pertama kalah, kali yang kedua menang. Kalau tahu kali pertama akan kalah, diingatkan kepada kaum muslimin, hai kaum muslimin jangan buat ini nanti kalah. Tapi tidak berlaku demikian. Dan dengan demikian kita dapat memastikan bahwasanya hal yang gaib ini yang maha mengetahui hanyalah Allah. Lalu adakah baginda Rasulullah tahu hal-hal yang gaib? Ya, kalau diberitahu oleh Allah. Tapi tidak semua hal yang gaib diberitahu kepada sesiapa sahaja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alimul ghaib, Allah yang maha mengetahui hal yang gaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Yang maha mengetahui hal yang gaib adalah Allah, dan tidak ada sesiapa yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Nabi tahu akan berlaku bangunan pencakar langit tinggi seperti zaman kita sekarang. Daripada mana Nabi tahu? Allah bagi tahu, ya kan?
Di akhir zaman akan lebih banyak jumlah perempuan berbandingkan laki-laki. Sekarang jumlah perempuan lagi banyak daripada laki-laki. Macam mana Nabi boleh tahu? Allah bagi tahu. Macam itu seorang saintis bagi tahu macam mana orang tua hidup di tengah-tengah padang pasir 14 abad yang lalu boleh tahu. Sekarang yang memberitahukan Nabi 14 abad yang lalu Allah yang bagi tahu. Idzan hal ini gaib bagi setengah orang atau para rasul diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang gaib tersebut illa man irtada min rasulin. Idzan dengan demikian hal yang gaib yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun tidak mengetahui kecuali kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kena dipastikan arti gaib itu apa. Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.